Selamat pagi anak-anakku, salam sehat Tabea. Jumpa lagi di hari ini bersama Ibu Vera, kita akan belajar bersama-sama pada tema kedua, subtema kedua pembelajaran yang kelima. Ya anak-anakku, sebelum kita belajar di pagi hari ini, mari kita berdoa. Selesai, kita akan melakukan salam PPK secara bersama-sama. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya anak-anak yang hebat-hebat, simaklah video pembelajaran yang Ibu Guru tampilkan di pagi hari ini. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat mempraktekkan variasi gerakan tarik-menarik tanpa berpindah tempat. 2. Siswa dapat menyebutkan kegunaan benda. 3. Siswa dapat menuliskan manfaat mematuhi aturan. Benny dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Benny datang menjemput Edo. Mereka berjanji berangkat bersama. Ya anak-anak, di sini ada percakapan antara Benny dan ibunya. Yuk kita simak bersama-sama. Benny datang ke rumah Udin. Selamat sore, Bu. Selamat sore juga, Benny. Silakan masuk, kata Ibu Udin. Benny menjawab, terima kasih, Bu. Udinnya ada, Bu. Ada, Benny. Sebentar ya, Ibu panggilkan. Udin, ini Benny sudah datang, kata si ibu. Iya, Bu. Aku sudah siap. Bagaimana, Benny, kita berangkat sekarang? Baiklah, ayo, jawab si Benny. Ibu, kami berangkat dulu ya. Lalu ibu menjawab, Benny tidak minum dulu. Tidak usah, Bu, terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya, Bu. Iya, Nak, hati-hati di perjalanan ya. Itu pesan ibu kepada Benny dan Udin. Benny dan Udin, iya, Bu, menyalami Ibu Udin. Di sini Udin dan Benny sebelum pergi mereka meminta izin kepada Ibu Udin. Jadi anak-anak, kalau kita mau pergi bermain ke rumah teman, jangan lupa kita minta izin kepada orang tua kita terlebih dahulu. Permainan apa yang sedang dimainkan Benny dan teman-teman? Ya anak-anak, ini permainan apa ya? Pernahkah kamu bermain permainan tersebut? Ini namanya permainan tarik-menarik. Ya, permainan tarik-menarik ini cara memainnya adalah membagi dua kelompok sama banyak. Semua anggota saling memegang tangan di antara dua kelompok berbaris memberikan garis pembatas. Kedua kelompok saling menarik. Ketika ada aba-aba diberikan, kelompok memegang adalah kelompok yang mampu menarik lawan sampai melewati garis pembatas. Ya anak-anak, dalam permainan ini harus diawasi oleh orang dewasa. Tidak diperbolehkan menarik dengan keras. Jadi permainan harus dilakukan oleh dua orang atau lebih. Harus berpasangan. Ya anak-anak, inilah permainan tarik-menarik. Kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam permainan. Dalam permainan ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam permainan tarik-menarik kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun dengan permainan lingkaran simpai, tanpa adanya simpai permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Jadi benda di sekitar kita adalah memiliki kegunaannya masing-masing anak-anak. Benda juga beraneka ragam, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah
tergantung dengan benda. Ketika mandi kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lainnya. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda anak-anak. Untuk itu kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Jadi anak-anak, kita juga harus menjaga benda-benda yang kita miliki karena benda-benda tersebut mempunyai kegunaannya masing-masing. Coba kita lihat dan amati benda-benda di bawah ini. Ada meja, ada sapu, lemari, ada keranjang, minyak kelapa, kompor, kopi, ada penggaris, sepatu, kursi, dan lain-lainnya. Benda-benda ini mempunyai kegunaan. Misalnya yang pertama, meja kegunaannya untuk menulis. Sapu kegunaannya untuk menyapu lantai. Lemari untuk menyimpan pakaian. Ya, ada penggaris untuk menggaris buku, tepian buku. Sepatu untuk melindungi kaki kita. Teh untuk kita minum. Tas untuk menaruh barang sekolah kita, peralatan sekolah kita, buah-buahan untuk kita makan anak-anak, minyak untuk kita dapat memasak atau kita menggoreng sesuatu menggunakan minyak. Nah, sekarang kita akan belajar benda-benda tadi, termasuk benda apa ya anak-anak. Kita perhatikan tabel. Yang pertama, sapu. Ya, termasuk wujud bendanya itu padat. Yang kedua, penggaris, padat. Lemari, padat. Meja, ya, benda padat. Kursi juga termasuk benda padat. Sirup, ya anak-anak, sirup itu wujud bendanya cair. Nah, udara dalam balon, ya gas. Udara dalam ban sepeda, gas. Kopi, benda cair. Susu, benda cair. Minyak, wujud bendanya juga cair. Simpai, padat. Keranjang buah, padat. Tas, padat. Dan sepatu adalah benda padat juga anak-anak. Anak-anak, di sini ada gambar antara Benny dan teman-teman. Mereka sedang melambaikan tangan kepada keluarga Edo. Kira-kira mereka sedang apa anak-anak? Ya, mereka sedang berpamitan dan dari keluarga Edo anak-anak. Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Ya, mereka berpamitan pada keluarga Edo. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang Benny dan teman-teman lakukan? Ya, pasti pernah ya. Ya. Kapan kita harus berpamitan? Saat pergi ke rumah teman, saat pulang dari rumah orang lain atau rumah teman. Menurutmu mengapa kita perlu berpamitan? Anak-anak, supaya tidak dicari orang tua, tidak bingung mencari kita ketika kita bermain. Sikap mematuhi aturan hendaknya dilakukan di mana saja. Misalnya bermain di rumah teman. Permainan akan berlangsung tertib jika mengikuti peraturan. Saat bermain di rumah teman, sebaiknya mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah teman kita. Ya anak-anak, manfaat mematuhi peraturan. Ya, yang pertama, hidup menjadi lebih nyaman dan tentram. Bermain dengan teman menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Disenangi banyak teman. Ya, contohnya kita juga merapikan mainan setelah bermain dan memanfaatkannya supaya mainan tidak hilang. Mainan menjadi tidak cepat rusak. Dan sebaliknya, akibat tidak mematuhi peraturan anak-anak. Akibat tidak mematuhi aturan, kita akan pasti dijauhi oleh teman. Permainan menjadi kacau, terjadi pertengkaran. Contohnya Dino bermain dengan curang. Akibatnya teman Dino tidak mau bermain dengan Dino karena dia suka bermain curang anak-anak. Sampai di sini anak-anak proses pembelajaran kita di hari ini. Mudah-mudahan pelajaran di hari ini bermanfaat untuk anak-anak.
Dan walaupun anak-anak hanya belajar di rumah saja, tetapi anak-anak harus semangat. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kalian di rumah. Memakai masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak selalu, dan anak-anak juga harus tetap berdoa agar Tuhan mau jaga kita semua. Dadah.